Dan selanjutnya kami persilakan untuk pendamping pengamat agar menuju ke bangku dan juga meja yang tentunya telah kami sediakan. Silakan untuk masing-masing pembimbing dan juga pengamat masing-masing regu. MFQ 2317 menempati posisi regu C. Silakan anak-anak cepat. MFQ 2325 menempati posisi regu D. Baik, sebelum kita mulai untuk final cabang lomba Fahmil Quran, kembali kami harus mengecek lagi untuk masing-masing regu, di mana regu A yaitu peserta dengan MFQ 2303, betul? Dan regu B merupakan peserta MFQ 2313, betul? Baik, terima kasih. Dan regu C yaitu MFQ 2317, betul? Dan sedangkan untuk regu D yaitu MFQ 2325. Baik, terima kasih. Dan baik, mari kita simak tentunya arahan dari Ketua Majelis Cabang Fahmil Quran dan tentunya kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Zulfan Afwan Abdurrahman SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak pengawas Majelis Hakim Majelis Musabaqah Fahmil Quran, Bapak Dr. Haji Abdul Aziz AL MPDI, Bapak-bapak, ibu-ibu, para Dewan Hakim Majelis Musabaqah Fahmil Quran, para pendamping, para pengamat dan para ofisial, serta wabil khusus para peserta babak final Musabaqah Fahmil Quran golongan putri, dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita semua dirahmati dunia dan akhirat. Berikut akan kami ingatkan kembali, terutama kepada para peserta babak final, tentang peraturan petunjuk teknis, terutama tentang yang penting-penting dalam babak final pada hari ini. Di antaranya, waktu yang diberikan kepada peserta ada 3 jenis waktu. Ada yang diberikan hanya dalam waktu 5 detik saja, yaitu waktu untuk menjawab soal yang dilempar, baik itu dilempar dari paket regu kepada regu yang lain, maupun nanti pada menjawab paket lontaran rebutan. Kemudian waktu 15 detik itu diberikan kepada setiap regu yang menjawab paketnya masing-masing. Jadi waktunya 15 detik mulai dari soal selesai dibacakan. Kemudian ada yang diberi waktu 25 detik, yaitu 2 jenis soal saja, yaitu soal menjawab di bidang faraid
maupun ketika diperintah untuk membuka kitab Fathur Rahman. Maka kedua bentuk soal tersebut diberi waktu selama 25 detik sejak pencet bel serta soal dibacakan. Satu kalau rebutan sejak memencet bel, itu berkenaan dengan waktu. Kemudian berkenaan dengan nilai, maka sama dengan di babak penyisihan kemarin. Peserta yang menjawab paketnya, kalau sudah menjawab berstandar 80% jawabannya benar, maka soal itu tidak lagi dilempar kepada regu yang lain, tapi kepada peserta yang menjawab, yang punya paket akan diberi nilai sesuai dengan persentase jawaban yang mereka berikan. Kemudian kepada peserta yang merebut paket yang dilempar dari regu yang tidak mampu menjawab mencapai target 80%, maka jika jawabannya benar, kepadanya akan diberikan separuh dari sisa nilai yang diberikan kepada regu yang punya soal. Misalnya regu yang punya soal diberikan nilai 50, berarti sisanya ada 50. Kalau yang merebut menjawabnya benar, maka dia akan mendapatkan nilai 25. Itu untuk paket soal di babak di paket regu masing-masing. Sementara pada paket soal rebutan nantinya tidak ada nilai secara persentase. Jika dijawab benar, maka nilainya 100 penuh. Tapi jika dijawab salah, maka salah atau kurang, maka dikurangi 100. Jadi tidak ada 50, tidak ada 80 pada saat paket soal yang diperebutkan. Kemudian kami ingatkan, ketika soal paket dibacakan, maka peserta yang punya paket menunggu sampai soal selesai dibacakan, baru kemudian dia diberi waktu untuk menjawab. Sampai nanti hitungan waktu 15 detik dia tidak bisa menjawab dengan benar, maka jika bisa dilemparkan, akan dilemparkan oleh Dewan Hakim. Peserta yang memencet bel sebelum Dewan Hakim menyatakan dilempar, maka kepada regu yang memencet bel tersebut diberikan pengurangan nilai 25. Kemudian yang kedua, ketika Dewan Hakim menyatakan soal dilempar, lalu ada yang memencet bel, maka Dewan Hakim akan mempersilahkan regu yang memencet bel yang menjawab. Kalau ada yang menjawab sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim, maka yang bersangkutan juga diberikan pengurangan nilai 25. Itu bentuk kesalahan yang harus dihindari. Kemudian selanjutnya, walaupun tadi sudah diingatkan sebelum naik ke atas panggung bahwa peserta tidak boleh membawa catatan-catatan, tulisan-tulisan apapun. Di atas meja itu hanya ada kertas kosong yang disediakan panitia dan juga kitab Fathur Rahman. Kitab Fathur Rahman hanya boleh nanti disentuh dan dibuka ketika soal Fathur Rahman diajukan. Sebelum itu jangan ada yang membuka-buka kitab Fathur Rahman. Sudah? Kemudian kertas kosong yang ada di situ nanti digunakan untuk menghitung ketika faraid, soal faraid disampaikan. Sebelumnya jangan ada yang mencoret-coret di kertas itu. Mana tahu karena ada kertas kosong dia tulis di situ, surat ini ayat segini, surat ini ayat segini. Saya memang tidak bawa kertas, tapi dia tulis sempat di situ. Maka itu nanti kalau ditemukan itu dianggap pelanggaran. Jadi biarkan kertas kosong itu sampai nanti pada kita menghitung faraid. Kemudian biarkan kitab Fathur Rahman di situ sampai nanti kita pada soal membuka kitab Fathur Rahman. Kemudian kepada para penonton, kami ingatkan jangan ada yang memberikan kode-kode tertentu kepada peserta.
Kalau kami temukan ada panitia yang sedang sekarang mengintai di sana, kalau ada yang memberikan kode-kode tertentu, maka itu adalah sebuah pelanggaran dan akan merugikan peserta kita sendiri. Saya kira ini bahagian dari hal-hal yang harus kita jalankan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang kita langgar dari peraturan-peraturan yang disampaikan. Saya kira ini kami kembalikan. Oh, terakhir, ketika nanti soal mempraktekkan lagu dari soal tilawah, maka yang melakukannya tidak mesti juru bicara. Boleh pendampingnya yang mempraktekkan lagu yang diinginkan tersebut. Paham ya? Tidak hanya juru bicara, tapi kiri dan kanannya sebagai pendamping boleh langsung mempraktekkan lagu yang diminta sesuai dengan soal itu nantinya. Itu kami kira kami kembalikan kepada pemandu acara. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim Cabang Fahmil Quran, yaitu Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Zulfan Afwan Abdurrahman SH, memberikan arahan kepada seluruh peserta dan juga pengunjung serta penonton. Dan baik, untuk regu A, sebelum kita mulai, terlebih dahulu peserta regu A untuk memperkenalkan pesertanya diawali dengan memencet bel terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai juru bicara Cinta Fitri Ananda. Di sebelah kanan saya Devi Rahmiati dan di sebelah kiri saya Rosalinda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu B dengan saya sendiri Intan Nur Aini selaku juru bicara. Di samping kanan saya Nisa Alfia dan di samping kiri saya Ania Karmila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Nurini Putri sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya ada Maimuti Silpia dan di sebelah kiri saya Raya Hamidah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan untuk regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqade ismi Nur Najwa Lutfiyah kuntu mutakalimatan wa bijani biyamin ismuha Ulfa Laila Fitri wa bijani biyasir ismuha Alzani Amanda Putri. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon izin untuk pendamping serta pengamat memperkenalkan dirinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzak Rozaki, pengamat dari tim A. Mohon maaf sebelumnya Dewan Hakim, kalau boleh, kalau dan diizinkan, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait tata tertib tadi yang disampaikan. Harapannya supaya tidak ada masalah di perjalanan nanti dan tidak jadi masalah di akhir. Kalau diizinkan, kami mengajukan pertanyaan terkait 1 poin. Kalau tidak boleh pun tidak apa-apa. Boleh ya? Oke.
terkait tadi Dewan Hakim tentang aturan kertas yang di depan tidak boleh dicoret selain soal faraid, yang saya ingin tanyakan ketika soal menerjemahkan ayat, apakah itu boleh digunakan atau tidak? Karena bagaimanapun itu ada keterampilan yang digunakan oleh peserta, yaitu imla dan menerjemahkan ayat atau nulis ayat. Apakah itu boleh atau tidak? Itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sarkawi, pendamping dari Regu B. Karena pertanyaannya sudah disampaikan oleh Regu A, jadi terima kasih kepada tim Regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswandi selaku pengamat dari Regu C. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengamat dari Regu D, nama saya Budi Gunawan. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dikembalikan kepada pemandu acara berkenaan dengan pertanyaan dari pengamat, maka kami sudah sepakat ya. Cuma yang penting kita ingatkan nanti bukan cuma menghitung faraid. Nanti ketika soal tentang menghitung zakat, di situ nanti kita ingatkan anak-anak boleh memegang alat tulis. Kemudian ketika nanti menterjemah ayat, kita akan ingatkan anak-anak boleh memegang alat tulis. Tapi dari awal tidak kita bolehkan dulu, nanti mereka nulis-nulis Pak sebelum saatnya begitu. Ya, jadi insya Allah itu kita sepakat menyangkut angka faraid, menyangkut angka zakat, kemudian menyangkut menterjemah ayat. Ya, karena panjang ayatnya harus mereka tulis biasanya. Tapi sebelum itu tidak ada yang boleh menggunakan alat tulis. Ya, termasuk Fathur Rahman walaupun ada di depannya, jangan sentuh, jangan pegang, jangan buka kecuali nanti ketika soal Fathur Rahman disampaikan. Paham ya? Usulan diterima dan memang sejalan insyaallah. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Baik, terima kasih kami sampaikan, dan kami mohon izin Pak Ketua Dewan Hakim bahwa kondisi mic di Regu A kondisinya kurang maksimal. Kami mohon izin untuk operator untuk menuju atau mengecek di mic Regu A. Baik, terima kasih. Dan baiklah, sebelum kita memulai untuk lomba cabang Fahmil Quran babak final kategori putri, kami mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semangat pagi hari ini. Baik, terima kasih, dan sekarang saatnya saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Dewan Hakim untuk melanjutkan musabaqah Fahmil Quran. Disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kepada perwakilan setiap regu agar dapat turun ke meja paket soal untuk mengambil paket soal masing-masing. Perwakilan satu orang setiap regu. Silakan. Bebas, mengambilnya bebas ya.
Baik, kita akan mulai dengan paket yang diambil oleh regu A. Sebelum dimulai, regu A siap? Siap. Regu B coba belnya. Regu C, regu D. Iya, sekarang serentak pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, berarti hanya satu yang hidup ya. Yang lain walaupun memencet tapi terlambat saja sekian detik, maka dia tidak akan bunyi karena sudah ada yang mendahuluinya. Sekali lagi kita coba pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, berarti yang lain tidak bunyi ya, B yang bunyi. Baik, perhatikan dengan baik. Siap-siap, regu A. Ini belum yang 3 tadi. Belum faraid, belum zakat, belum terjemah. Maka jangan menyentuh apapun. Jangan ditemukan menyentuhkan apapun. Bismillah. Soal yang pertama, hukum tentang apakah dalam ilmu fikih yang terkandung pada ayat berikut ini dan jelaskan hukumnya. Al-Baqarah 226. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni tentang hukum mengikhlas istri, yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Allah memberinya batas waktu selama 4 bulan. Sungguh Allah Maha. Setelah itu apakah ia akan kembali lagi atau tidak? Baik, jawaban belum mencapai 80%, maka dilempar. Waktu habis. Kepada regu A kami beri nilai 70. Soal kedua. Soal nomor 2. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi dan lainnya yang bersumber dari Abi Rafi bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk masuk. Nabi SAW mempersilakannya, tetapi Jibril lambat sekali sehingga beliau mengeluh-elukannya. Jibril berdiri di pintu, lalu Jibril berkata, "Saya telah meminta izin kepada Tuhan." Rasulullah membenarkannya
Lalu Jibril berkata, kami tak mau masuk rumah yang ada gambar dan anjing. Dengan peristiwa itu, Rasulullah mendapat laporan bahwa di sebagian rumah sahabat terdapat anjing. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Abu Rafi untuk tidak membiarkan seekor anjing pun hidup di Madinah. Para sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, apa yang halal bagi kami dari hewan-hewan yang engkau perintahkan membunuhnya? Maka turunlah ayat yang menerangkan bahwa yang halal itu adalah yang baik. Bacakan ayat dimaksud, Al-Maidah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar. Waktunya habis. Soal ketiga. Sempurnakan hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha ... Bismillahirrahmanirrahim. Idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazini mithlu dhalika la yankusu ba'dhuhum ajra ba'dhin syai'a. 100 untuk Regu'a. Soal berikutnya. Soal nomor 4. Terjemahkan ayat 47 surat Al-A'raf berikut ini. Boleh menggunakan alat tulis. Ulangi. Terjemahkan ayat 47 surah Al-A'raf berikut ini. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza surifat, dan apabila digambarkan absaruhum, penglihatan mereka, tilqa ashaban nari, penduduk neraka, qalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhanku, la taj'alna, janganlah jadikan kami ma'al qaumidh zalimin, termasuk kaum orang-orang yang zalim. Baik, 100 untuk Regu'a. Soal nomor 5. Jika seseorang bertujuan mengobati atau menyuntik seorang perempuan, maka wajib baginya menutupi semua lengan perempuan itu dan tidak boleh membukanya kecuali pada bagian yang menjadi tujuannya itu. Sesuai dengan kaidah usul fikih, yang dibolehkan dalam hal kemudaratan itu hanya ukuran perkiraan mudaratnya. Bacakan kaidahnya. Kaidah. Az-zaruratu tabihu yaqduru bi qadriha. Dilempar. Waktunya habis. Kepada Regu'a kami beri nilai hanya 60.
Soal nomor 6. Question number 6 into English. Please pay attention. Please read the ayah of the Holy Quran, which means, and mention, when we said to the angels, prostrate before Adam, so they prostrate except for Iblis. He refused and was arrogant and became disbelievers. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu. Waktunya habis, dilempar. Regu C. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. 50 untuk regu C. Soal nomor 7. Kebiasaan orang-orang munafik selalu berkata, kewajiban kami hanyalah taat ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah. Tetapi ketika mereka di belakang, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar berpaling dari mereka dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. An-Nisa 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi wakila. Waktunya habis, dilempar. Waktunya habis. Ini untuk soal tahun depan. Soal ke-8. Sempurnakan ayat berikut ini. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina laka hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. 100 untuk regu A. Soal nomor 9. Coba praktekkan irama lagu Ras lewat ayat yang ada pada surah Al-Humazah. Dilempar. Regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Baik, karena lagunya samar-samar tapi agak berbau ras. Kepada regu D kami beri nilai 30.
Soal nomor 10. Tiap ayat yang didahului dengan huruf hijaiyah seperti Qaf, Nun adalah surah Makkiyah kecuali dua surah yang diawali dengan Fawatihus Suwar yang termasuk Madaniyah. Sebutkan kedua surah tersebut. Surah Al-Baqarah dan Yasin. Dilempar. Waktunya habis. Kepada regu A kami beri nilai 50. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarahnya benar. Soal nomor 11. As-su'al bil lughatil arabiyyah isma'na jayyidan summa ajib bil lughatil arabiyyah as-sahihah. Udhkuri wa bayyini mawdi'al i'rab wa alamatuhu lil lafzi maluhu fil ayati taliyah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. I'rab rafa wa alamat rafuhu dhammah wa alamat rafuhu dhammah. Dilempar. Waktunya habis. Kepada regu A kami beri nilai 60. Soal untuk regu H habis. Tadi yang terakhir. Sebelum kita lanjut kepada paket soal regu B, kepada Dewan Hakim dipersilakan untuk menyampaikan perolehan nilai sampai pada saat ini. Nilai sementara untuk putaran pertama, regu A 540. Mana tepuk tangan yang meriah untuk regu A? Regu B 0, regu C 50 dan regu D 30. Berikan semangatnya untuk semua regu. Regu B siap? Siap. Regu C belnya? Regu D? Regu A? Oke, berarti semua siap. Kita mulai dengan soal yang pertama untuk regu B. Dewan Hakim disilakan. Soal pertama, hukum tentang apakah dalam ilmu fikih yang terkandung pada ayat berikut ini, dan jelaskan. Al-Baqarah 233. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bismillahirrahmanirrahim.
Dilempar. Waktunya habis. Yaitu berisi tentang hukum membolehkan orang tua menyusukan anaknya kepada orang lain. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah bahwa Nabi SAW didatangi orang-orang Yahudi yang bertanya tentang hukum rajam. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang paling alim? Mereka menunjuk Ibnu Surya. Nabi SAW meminta kepadanya untuk menjawab dengan sebenarnya sambil bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan yang mengangkat gunung Sur serta menetapkan 10 janji yang telah diterima oleh mereka serta menggemparkan mereka. Berkatalah Ibnu Surya, ketika lelah banyak kaum kami yang mati dirajam karena zina, kami tetapkan hukum dera 100 kali dan kami cukur kepalanya. Maka ditetapkanlah kembali kepada kaum Yahudi hukum rajam. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Allah. Bacakan ayat dimaksud, Al-Maidah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dilempar. Waktunya habis, tidak ada yang diberikan nilai. Soal nomor 3. Sempurnakan hadis berikut ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muharrimun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irsiluhu bima'in wa sidrin titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi saubaini wa la tuhmiru wa'sahu fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati safi'an li ashabihi. Baik, karena jawabannya sudah mencapai 80%, tapi belum sempurna 100%, ada kalimat yang hilang, beberapa kalimat, maka kepada regu B kami beri nilai 80. Soal nomor 4, boleh memegang alat tulis. Terjemahkan ayat 113 surah Al-A'raf berikut ini. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum
muqtarifun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Walitasra ilaihi, dan kepadanya hatinya, la yu'minuna, dan tidak beriman kepada hari akhir. Dilempar. Waktunya habis. Kepada regu B kami beri nilai 30. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Bagi orang yang tidak seorang perempuan dan ia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah mendapat hukuman atau had sesuai kaidah usul fikih. Hudud atau hukum had itu hilang dengan adanya perkara yang subhat. Bacakan kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hududu tusakid bisyubhat. 100 untuk regu B. Soal nomor 6. Question number 6. Please pay attention. Please read the verse of the Holy Quran, which means, they said, exalted you are. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, it is you who is the knowing, the wise. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Dilempar. Regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 100 untuk 50 untuk regu D. Karena soal regu B ya. Soal nomor 7. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah yang tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, padahal bisa saja kebinasaan mereka telah dekat. Lalu kepada berita manakah mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu? Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Al-A'raf ayat 185. Dilempar. Waktunya habis. Soal nomor 8. Sempurnakan ayat berikut ini. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna. Dilempar. Regu C. Qul halumma syuhada
akumul lazi na yashhadu na anna Allah harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi' ahwa allazina la yu'minun nabi ayatina wahum bil akhirati ya'dilun. Baik. Baik. Untuk regu C kami beri nilai 25. Karena belum sempurna untuk 50 ya. Soal nomor 9. Coba praktekkan lagu dengan irama jiharkah lewat ayat yang ada pada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilempar. Waktu habis. Baik, untuk regu B kami beri nilai 20. Soal nomor 10. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab, namun pada dasarnya banyak kosakata non-Arab atau disebut juga ajam yang diadopsi menjadi bahasa Arab. Apa istilah proses pengaraban kata non-Arab atau ajam ke dalam bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif 100 untuk regu B. Soal nomor 11. Isma'na jayidan summa ajibi bil lughatil arabiyyah as-sahihah. Udhkuri wa bayyini mawdi'al i'rab wa alamatuhu fil lafzi ghairi fil ayati taliyah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu wa alamatu dilempar. Waktu habis. Tidak ada yang diberikan nilai. Baik, regu B paket soalnya sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan kepada paket regu C, kepada Dewan Hakim dipersilakan untuk menginformasikan nilai yang diperoleh masing-masing regu. Dipersilakan. Regu A memperoleh nilai 540. Mana semangatnya nih? Regu B 330. Beri tepuk tangannya. Regu C 75 dan regu D 80. Berikan tepuk tangan untuk semua regu.
Sebelum kita lanjutkan kepada para penonton, meskipun semangat dan senang, namun tidak sampai mengganggu berlangsungnya final kita hari ini. Untuk itu kepada penonton hanya diperkenankan mendukung dengan bertepuk tangan saja. Jangan berteriak-teriak kayak orang Indian. Kami mohon jangan ada suara yang keluar. Tepuk tangan dipersilahkan, boleh saja. Terima kasih atas perhatiannya. Paket soal berikutnya untuk regu C. Regu C siap? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Regu D belnya? Alhamdulillah. Regu A belnya? Ya. Regu B belnya? Alhamdulillah semua siap berarti. Soal yang pertama untuk regu C. Dewan Hakim dipersilakan. Soal yang pertama, hukum tentang apakah dalam ilmu fikih yang terkandung pada ayat berikut ini dan jelaskan hukumnya? Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bih li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurun rahim. Allah hanya mengharamkan bagimu daging babi, bangkai, darah dan hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Tetapi barang siapa memakannya dalam keadaan terpaksa, maka tidak ada dosa baginya. Baik, 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Tirmizi, Al-Hakim dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang sedang menggiring dombanya bertemu dengan segolongan sahabat Nabi SAW. Ia mengucapkan salam pada mereka. Mereka berkata, dia memberi salam dengan maksud untuk menyelamatkan diri dari kita. Mereka pun mengepung dan membunuhnya serta membawa dombanya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran agar berhati-hati dalam melaksanakan suatu hukum. Bacakan ayat yang dimaksud, An-Nisa ayat 94. Dilempar. Waktunya habis. Baik, kita berlanjut kepada soal yang ketiga. Soal nomor 3, sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad akhbarana Abadah an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki. Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzaka ya Rasulullah titik titik titik. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la'arifu ghadabaki wa ridaki. Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzaka ya Rasulullah. Qala innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammadin wa idza kunti sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzaka ya Qalat qultu wa kaifa ta'rifu ajal
Alas kultuha kaifa ta'rifuna kaya Rasulullah. Ajalla suhajiru illa ismaka. 50 untuk regu A. Soal nomor 4. Menterjemah ayat boleh memegang alat tulis. Terjemahkan ayat 10 surah Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan sesuatu kecuali kabar gembira. Qulubuhum hati mereka, dan tidaklah ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Tidak dilempar tapi belum memenuhi target 100, maka kepada peserta regu C kami beri nilai 80. Soal nomor 5. Penonton sekali lagi kami harapkan tenang, jangan ada yang bergemuruh ketika soal dibacakan, nanti merugikan peserta ya. Tolong jangan mengeluarkan suara. Silakan Dewan Hakim. Soal nomor 5. Dalam perjalanan pulang ke Gerabak Magelang, Imron merasa ragu mengenai jauh jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut. Apakah sudah memenuhi syarat untuk mengqashar solat atau belum? Dalam kondisi semacam ini, Kang Imron tidak boleh mengqashar solat. Seorang yang bimbang apakah dirinya hadas pada waktu zuhur atau asar, maka yang harus diyakini adalah hadas pada waktu zuhur. Sesuai kaidah keringanan hukum, tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Bacakan kaidahnya. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaqinu la yan'aqu bisyak. Baik, karena ini soal rebutan namun belum sempurna, kepada regu A kami beri nilai 30. Soal nomor 6. Question into English, please pay attention. Please read the verse of the Holy Quran, which means, who, when disaster strikes them, they say, indeed, we belong to Allah, and indeed, to Him we will return. Dilempar. Waktunya habis. Jawabannya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soal nomor 7. Soal nomor 7.
orang-orang kafir sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka, meskipun mereka beralasan jika diberi kesempatan sekali lagi hidup di dunia akan berlepas diri dari sesembahan-sesembahannya, sebagaimana sesembahan-sesembahannya berlepas diri dari mereka. Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Al-Baqarah ayat 167. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. 100 untuk regu C. Soal nomor 8. Sempurnakan ayat berikut ini. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. 100 lagi untuk regu C. Soal nomor 9. Coba praktekkan, bawakan irama lagu Hijaz dengan menggunakan ayat demi ayat dari surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, 100 untuk regu C. Soal nomor 10. Sebutkan nama tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. 100 untuk regu C. Soal terakhir. Mohon suaranya para penonton. Tolong petugas, kalau ada kelihatan orang yang berteriak menggunakan suara mulutnya, mohon agar yang bersangkutan menonton dari luar gedung saja. Sudah 2 kali diingatkan ya. Tolong hanya boleh mendukung dengan tepuk tangan saja, tidak berteriak-teriak. Baik, soal terakhir untuk regu C. Isma'na jayidan uzkuri wa bayyini mawdi'al i'rab wa alamatahu fil lafzi as-sirata fil ayati taliyah ihdinas siratal mustaqim. Al-i'rab nasab. Dilempar regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Kita bagi nih. Ini yang dia dari 30.
Baik, untuk regu C kami beri nilai 30, untuk regu D kami beri nilai 20. Habis soal untuk regu C. Sebelum kita lanjut kepada soal regu D, kepada Dewan Hakim dipersilakan untuk membacakan perolehan nilai sampai saat ini. Regu A memperoleh nilai 620, regu B 330, regu C 685, regu D 100. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Paket soal untuk regu D. Regu D siap? Insya Allah siap. Baik. Regu A belnya siap? Jangan melamun. Regu B belnya siap? Baik. Regu C belnya? Iya, berarti semua siap ya. Jangan melamun. Soal pertama untuk regu D. Dewan Hakim dipersilakan. Hukum tentang apakah dalam ilmu fikih yang terkandung pada ayat berikut ini dan jelaskan Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang haji yang dilakukan pada bulan yang telah ditentukan. Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji dilarang berbuat rofas, berbuat fusuk dan bertengkar. Dan jika kita berbuat baik, Allah mengetahui setiap amal baik kita. Dan berbekallah dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Baik, 100 untuk regu D. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid atau baik yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Damrah bin Jundab keluar dari rumahnya untuk berhijrah dan berkata kepada keluarganya, "Gotonglah saya dan hijrahkanlah saya dari tanah musyrikin ini ke tempat Rasulullah SAW." Di tengah perjalanan sebelum sampai kepada Nabi, ia wafat. Maka turunlah ayat ini sebagai janji Allah terhadap orang-orang yang gugur di saat melaksanakan tugas agama Allah. Bacakan ayat dimaksud. An-Nisa ayat 100. Dilempar. Waktunya habis. Soal nomor 3. Sempurnakan hadis berikut ini. Haddatsana Ali ibni Abdillah, haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdillah ibni Zam'ah qal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yadhakar rajulu mimma yakhruju titik. Dilempar.
Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anfus wa qala bima yadribu ahadukum imra'atahu darabal fahala thumma la'allahu yu'anikuha. 50 untuk regu B. Soal nomor 4, pegang alat tulis karena menterjemah. Terjemahkan ayat 194 surah Al-A'raf berikut ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, maka panggillah ia, maka apabila ia memperkenankan, panggillah ia dan memperkenankan apabila jika kamu orang-orang yang benar. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang tad'una mengadakan tandingan min dunillahi dari selain Allah, ibadun penghambaan, amsalukum perumpamaannya, fada'uhu apabila kamu memanggilnya, falyastajibu lakum maka apabila ia memperkenankan seruanmu, in kuntum jika kamu solihin termasuk orang-orang yang benar. Baik, kedua-duanya belum sempurna, tapi punya jawaban yang masing-masing memberikan tambahan. Maka kepada regu D kami beri nilai 40 dan kepada regu A kami beri nilai 30. Soal nomor 5. Kesalahan menyatakan tempat solat. Maka ketika seseorang niat solat zuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Mekah, maka tidaklah batal solatnya karena niat solatnya sudah ada. Dan ta'yin menyatakan tempat itu bukanlah sambungan dari niat solat, baik secara global maupun terperinci. Seperti kaidah, jika tidak disyaratkan menentukan secara global dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya mudarat. Bacakan kaidah usul fikihnya. Dilempar. Regu A. Ma yusyaratu wa arudu afdolakum. Baik, jawaban belum mencapai target. Regu A kami kurangi 25. Soal nomor 6. Question into English. Please listen very carefully. Please read
the verse of the Holy Quran which means, and establish prayer and give zakah and bow with those who bow in worship and obedience. Dilempar. Waktunya habis. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Manusia yang lebih baik adalah orang yang tidak tertipu dengan perhiasan duniawi. Karena itu kamuflase belaka. Dan ada lebih baik dari perhiasan duniawi, yaitu kekal di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, istri-istri yang suci, dan mendapatkan ridho Allah. Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ali Imran ayat 15. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. 50 untuk regu A. Soal nomor 8. Sempurnakan ayat 70 dari surah Al-An'am berikut ini. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum. Dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يمكرون. 50 untuk regu B. Soal nomor 9. Regu D, coba praktekkan irama lagu Sika dengan menggunakan ayat dari surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Dilempar. Waktu habis. Dewan Hakim Sika. Sika. Surah At-Tin. Biar tahu mereka contohnya. Kenapa salah? Landa wattini wazzaituni wa turi sinin. Tadi lebih cenderung cross. Allah. Lebih cenderung cross. Baik. Soal berikutnya. Soal nomor 10. Di antara orang yang berjasa mengembangkan tulisan Al-Quran adalah Yahya bin Ya'mar yang hidup di tahun 90 Hijriah 708 Masehi dan Nasr bin Asim 100 Hijriah 718 Masehi. Pertanyaannya, apa yang beliau lakukan dalam penulisan Al-Quran tersebut?
Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim, memberi harokat dan tanda titik. 50 untuk regu A. Soal terakhir untuk regu D. As-su'al bil lughatil arabiyyah. Udhkuri wa bayyini mawdi'al i'rab wa alamatihi fil lafzi al-miskini fil ayati taliyah wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ulun bih. Dilempar. Waktu habis. Mudhaf ilaih wa huwa majrur, alamatu kasrah. Habis untuk soal regu D, sekaligus berakhir untuk soal dari paket soal regu masing-masing. Sebelum kita beranjak kepada paket soal rebutan, maka kami persilakan Dewan Hakim untuk menginformasikan capaian nilai sampai saat ini. Regu A memperoleh nilai 725, regu B 430, regu C 685, dan regu D 240. Berikan tepuk tangannya dan semangatnya untuk semua regu. Maaf, kami ingatkan kembali kepada para penonton untuk tidak mengeluarkan suara-suara yang ribut. Terima kasih. Baik, berarti sampai babak ini yang berada pada ranking pertama adalah regu A, nilainya 725. Ranking kedua adalah regu C dengan nilai 685. Berada di tempat ketiga regu B dengan nilai 430, dan yang terakhir adalah regu D dengan nilai 240. Paket rebutan masih ada 12 soal, berarti ada nilai 1200 nilai lagi. Maka semua 4 regu masih berpeluang untuk memenangkan babak final ini. Maka dengarkan dengan baik, ya, dicermati, karena benar diberi nilai 100, kalau salah nilainya dikurangi 100. Kita tes dulu belnya. Regu A, B, C, D. Sekarang serentak hitungan yang ketiga. 1, 2. Belum ya. 1, 2. Belum ya. 1, 2, 3. Baru beda. Jadi yang terlambat pasti tidak bunyi dia. Baik, tetap Fatur Rahman jangan dipegang sebelum nanti disuruh. Alat-alat tulis juga jangan dipegang sebelum nanti sampai pada soal itu nanti diberitahukan. Soal yang pertama, silakan Dewan Hakim. Soal yang siapa yang berdoa dalam firman Allah berikut ini, surah Shad ayat 35. Qala rabbil firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman. 100 untuk regu A. Soal nomor 2. Sebentar, Dewan Hakim. Babak ini peserta yang sudah tahu jawabannya, walaupun soal belum selesai dibacakan, sudah boleh memencet bel. Jadi tidak nunggu soal selesai ya. Siapa yang lebih cepat. Nah. Baik, soal nomor 2. Soal nomor 2.
Orang yang berdosa besar adalah kafir, berarti murtad dan wajib dibunuh. Kelompok apakah dalam teologi yang berpandangan seperti itu? Waktunya habis. Kelompok Khawarij. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Akad atas manfaat karena keberhasilan suatu hal dengan menjanjikan imbalan atau hadiah. Ragu B. Bismillahirrahmanirrahim. Akad hadiah. Kurang 100. Ji'alah. Soal nomor 4. Dia meninggal dunia pada tahun 915 Masehi. Dia salah seorang dari penghafal hadis terkemuka dari madhab Syafi'i yang berasal dari Khurasan. Di antara karyanya yang terkenal adalah kitab As-Sunan Al-Kubra atau Sunan yang besar, yang terdiri dari 6 buah kitab hadis yang menjadi rujukan terpercaya. Siapa dia? Waktunya habis. Imam An-Nasai. Soal nomor 5. Question into English. Please pay attention very carefully. Who did travel with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the hill top city of Taif, southwest of Mecca, when they were looking for a place for safety for the Muslim? Waktunya habis. Zaid bin Harithah. Itu jawabannya. Kemudian soal yang ke-6. Sebutkan nama lagu yang akan dipraktekkan oleh Dewan Hakim berikut ini beserta dengan nama variasi yang ada di dalamnya. Nama lagunya dan nama variasinya. Pada Dewan Hakim dipersilahkan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Waktunya habis. Jawabannya lagu Soba Ma'al Ajam. Soal yang ke-7. Dalam kiroat 10 atau kiroat Ashrah terdapat 3 imam. Salah satunya adalah Ya'qub. Siapakah 2 perawinya yang masyhur? Regu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rauh dan Ruwais. Ya, 100 untuk Regu deh. Soal nomor 8. Jelaskan berapakah batas nisab zakat untuk ternak unta? Regua. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ekor dikeluarkan 1 kambing. 100 untuk Regua. Soal nomor 9. Bacakan ayat Al-Quran ayat 88 surah Ali Imran yang artinya mereka kekal di dalamnya, tidak ringankan siksa dari mereka.
dan tidak pula mereka diberi tangguh. Waktunya habis, tidak merubah nilai. Soal nomor 10. Isma'na jayidan summa ajib bil lughatil arabiyyah. Ma ismu surah al-kamilah nuzilat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam inda qauli Ibnu Abbas. Waktunya habis. Surah Al-Furqan. Soal ke-11 tentang faraid, diperbolehkan menggunakan kertas dan alat tulis yang ada di meja. Soal nomor 11. Seseorang meninggal dunia. Ahli waris, suami, ayah, seorang anak perempuan. Harta warisan 240 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa bagian masing-masing? Ulangi, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya suami, ayah, dan seorang anak perempuan. Harta Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Suami 60 juta, anak perempuan 120 juta, ayah 60 juta. 100 untuk regu A. Soal terakhir, buka kitab Fathur Rahmannya, diperbolehkan. Dewan Hakim dipersilakan. Surah apa dan ayat berapa? Ayat berikut ini. Wa qala alladzina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Waktunya habis. Surah An-Naml ayat 67. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah babak final musabaqah fahmil Quran golongan putri pada hari ini. Silakan kepada Dewan Hakim untuk mengumumkan perolehan nilai sampai saat ini. Perolehan nilai pada putaran terakhir, regu A mendapatkan nilai 1025, regu B 330, regu C 685, dan regu D 340. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua regu. Baik, sebelum kita putuskan lewat majelis ini, kepada para pengamat yang ingin memberikan tanggapan, saran, masukan dan lain sebagainya, kami persilahkan. Regu A, silakan. Kalau ada. A, ada? Tidak? Regu A, ada yang mau disampaikan? Tidak. Regu B? Baik Pak. Regu C? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada keempat-empat regu yang sudah berjuang luar biasa, karena memang cabang Fahmil Quran ini memang harus menguasai banyak sekali disiplin ilmu. Tilawah harus bisa,
Ya kan, bahasa Arab, bahasa Inggris harus bisa dan lain, dan hifzil juga harus. Dan jadi inilah cabang kayaknya paling sulit ini, Pak. Ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regude, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan pengawas, yang saya muliakan seluruh Dewan Hakim, yang kami hormati juga seluruh pengamat dari regu A, B, dan C. Saya ucapkan juga selamat kepada seluruh peserta yang sudah masuk final dan memang takdirnya adalah harus seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak-tolak dan itu sudah menjadi takdir Allah. Bapak Ibu sekalian Dewan Hakim, saya pengen menyampaikan, saya tahu jawabannya paling nanti akan kami perbaiki dan selalu seperti itu. Dari tahun ke tahun tetap akan diperbaiki dan memang semakin hari semakin baik. Yang pertama adalah saya pengen sampaikan berkaitan dengan ada sedikit pergeseran kebiasaan kita dalam fahmil Quran. Mungkin saya yang enggak tahu gitu. Yang pertama adalah saya ingat waktu kita di beberapa kali kabupaten terakhir karena pandemi di tahun 2020 kalau enggak salah, di Kabupaten Sekadau kita memang tidak ada TC secara TC tatap muka. Kemudian berikutnya kita ada TC, meeting, ya, technical meeting, ada meeting, yaitu yang hadir kalau nggak salah undangannya adalah para IT. Yang berikutnya adalah kemarin yang kita tanya juga yang diundang adalah tenaga IT. Padahal dalam technical meeting bagian fahmil Quran itu adalah sangat penting. Karena banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang bisa dilahirkan. Tapi kenyataannya memang technical meeting itu sudah tidak ada. Saya anggap tidak ada karena memang kami yang menjadi pengamat tidak pernah tahu kapan technical meeting. Kalaupun ada technical meeting tadi saya pernah tanya kepada tim IT saja yang datang. Mohon maaf, bukan kami mengecilkan tim IT, tapi kami memahami betul bagaimana teknis lomba. Sehingga ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang barangkali mesti ada. Dan ini kalau memang nanti jawabannya adalah kita akan memperbaiki, tolong tahun depan kami dilibatkan untuk technical meeting. Ya, itu yang pertama, penting sekali. Ini mohon maaf Pak Bapak pengawas gitu. Mohon maaf, terima kasih. Yang kedua adalah berkaitan saya lagi, mungkin ini belum terjadi, tapi kemarin terjadi pada babak paket di soal penyisihan, yaitu soal Fatur Rahman -1+1. Kemudian itu tetap dinyatakan salah. Nah kalau memang itu nyatakan salah, terus Fatur Rahman mana yang mau kita pakai? Kalau Dewan Hakim bisa menghadirkan Fatur Rahman yang valid dan tidak yang seperti yang ada pada hari ini, maka itu barangkali baru benar. Tapi kalau Fatur Rahmannya masih yang dipakai itu, maka yang dibuka itu, maka seperti itulah keadaannya. Maka kalau memang kita mengatakan bahwa Fatur Rahman ini adalah Fatur Rahman yang valid, maka ketentuan -1+1 bahkan kemarin ada yang bilang bahkan ada jarak intervalnya itu bisa 3, maka kita harus maklumi bahwa Fatur Rahman hari ini adalah Fatur Rahman yang akan kita pakai. Karena kita lombanya pada soal itu adalah soal membuka Fatur Rahman. Bukan soal menyebutkan Al-Quran saja begitu. Nah saya pikir itu yang berikutnya terakhir nih, Pak Pengawas, mohon maaf Ustadz, adalah saya tidak tahu makro hadis kita yang mana yang dipakai. Karena saya tanya kawan sebelah, dapat ada informasi apa yang dipakai? Enggak tahu. Jujur hadis yang dipakai, saya tanya kawan-kawan yang sudah pernah lomba, ini hadis makro yang mana? Karena hadis yang dipakai ini makronya 2 kali. Ada makro tahun lalu, ada makro yang sekarang. 500 katanya ada dipakai 150.
Saya tanya yang 150 yang mana yang dipakai, yang lama apa yang baru? Kalau yang baru saya pikir mungkin boleh kita koreksi. Kalau yang lama mungkin bisa dikoreksi. Ada beberapa yang lama yang keluar. Yang baru saya juga nggak tahu yang mana keluar begitu dari yang kemarin. Mohon maaf Pak, barangkali ada bapak-bapak di antara Dewan Hakim yang menjadi tim pembuat soal. Tolonglah, kalau memang ini fair, sampaikanlah kepada kami kisi yang mana yang disampaikan. Ya. Kalau Bapak sulit, nanti saya kasihkan barangkali Dewan Hakim, pengamat yang hari ini yang biasa mengamati, boleh mengirimkan mengirimkan nomor HP-nya, bisa langsung. Barangkali lama kalau datangnya sampai ke sampai kepada tim bagian masing-masing daerah. Nah, saya pikir itu saja. Untuk yang terakhir sekali Pak, ini disampaikan oleh Kabupaten Sambas tahun yang lalu. Pada saat kita terakhir di Kabupaten Ketapang, kami mohon maaf Pak, bukan kami tidak percaya dengan Bapak. Kami yakin Bapak adalah orang-orang yang profesional. Tapi di mana kami bisa yakin, tolong tunjukkan kami. Bagaimana Bapak bisa menetapkan nilai komposisi nilai 30, 40, 50 sekian persen itu? Tunjukkan kami di mana, ranknya di mana Pak? Jadi Bapak kalau sebutkan 30, 40%, 80%, di mana gitu? Kami pun boleh lihat sekali saja. Tunjukkan satu lembar saja kami gitu. Mana dia gitu. Kalau ada itu, maka kita akan menghapuskan rasa zon kita pada hari ini. Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton jangan ikut panas. Iya, ada beberapa yang harus kita tanggapi. Problem kita dalam technical meeting setiap tahun Pak, itu tidak pernah nyambung antara pengurus LPTQ kabupaten kota dengan orang yang akan menjadi pelatih dan orang yang akan menjadi pengamat. Mereka pikir pengurus LPTQ daerah, mereka datang saja 2-3 orang sudah bisa mewakili. Kadang betul mewakili. Tapi pulang dari technical meeting, informasi-informasi yang harusnya disampaikan kepada para pelatih, kepada pendamping bahkan peserta, itu kebanyakan tidak sampai, tidak nyambung. Nah, jadi yang memang harus dibenahi sebetulnya, LPTQ kabupaten kota harus mengutus orang yang berkompeten untuk itu, sehingga dia menguasainya dengan baik. Nanti bisa dia turunkan kepada anak-anak, bisa dia turunkan kepada para pelatih. Kadang-kadang cuma ketua, kadang-kadang sekretaris yang tidak bisa menyampaikan secara terperinci bidang-bidang majelis tadi. Jadi memang ada miss ya, ada informasi yang tidak sampai di dalam materi daripada technical meeting tersebut. Biasanya kita dalam technical meeting hal-hal yang krusial itu pasti dibahas insya Allah. Cuma kadang-kadang tadi karena nggak nyampai ke bawah, jadi yang datang ikut technical meeting bawa bawa hasil, tapi tidak disampaikan kepada katakanlah para pelatih atau orang yang akan diangkat menjadi pendamping, pengamat dan lain-lain sebagainya. Itu sebagian masalah kita memang, ya. Kemudian selain technical meeting, tadi juga menyangkut kitab Fathur Rahman, ya. Yang kita gunakan ini kemarin memang tidak semuanya berselisih, hanya pada ayat dan surat tertentu saja yang ditebak, dan itu kecil jumlah persentasenya. Kalau anak-anak jawab benar, kalau memang tidak kena yang berselisih tadi, insya Allah benar. Karena dari keseluruhan Fathur Rahman sejak dari hari pertama, cuma satu kemarin yang meleset. Cuma satu. Ya, itu pun salah mengutip kata yang harus dia ambil sebenarnya begitu. Mengambil jalannya begitu. Tapi tetap, itu kita akui. Kita sudah mencatat ini. Ada nama kitab Fathur Rahman Mu'jan kalau saya tidak salah. Tadi malam
sudah saya sampaikan langsung kepada Ketua Umum LPTQ. Tahun depan kita akan pakai kitab Fathur Rahman yang bernama Mu'jan ini. Dan harus disampaikan kepada seluruh LPTQ kabupaten kota. Jangan nanti kita informasikan pakai Fathur Rahman Mu'jan, ternyata kabupaten kota tetap pakai yang lama, juga jangan. Jadi insya Allah tahun depan kita akan pakai Fathur Rahman ini. Juga daerah harus menyambut seperti itu supaya nyambung nanti dia. Kalau tidak nanti anak-anak menjadi bingung lagi. Insya Allah ini tadi malam sudah kita laporkan dan ini memang wewenang pengurus LPTQ ya. Termasuk tadi Bapak dan para hadirin, peserta yang mengikuti technical meeting itu LPTQ yang menentukan, bukan majelis hakim, bukan pengawas. Maka begitu juga dengan daerah. Jadi yang akan ikut technical meeting dari LPTQ provinsi, itu provinsi nanti yang mengutus. Begitu juga yang dari kabupaten kota. Kita tidak bisa mengintervensi kabupaten kota. Yang dikirim harus Yanu, yang dikirim harus Yanu, yang dikirim harus Yanu. Jadi kita beri kebebasan kepada LPTQ. Kalau LPTQ-nya tepat mengirimnya, pas dia. Tapi kalau salah tadi itu, hasilnya tidak dia bawa nanti pulang untuk daerahnya. Jadi saya kira ini tanggapan ada yang bisa kami laporkan nanti ke LPTQ, tergantung nanti yang mengeksekusinya adalah pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Nah kemudian menyangkut hadis ya, makro hadis merujuk kepada 500 hadis yang sekarang sedang diperlombakan. Jadi Bapak nggak usah nanya kitab hadis mana, kitab hadis mana. Pokoknya soal 500 hadis yang sekarang sedang diperlombakan, dari situlah hadis-hadis itu diambil. Tidak keluar dari itu. Kalau untuk hadisnya, kalau untuk yang lain-lain soal, dia tidak lagi menggunakan bank soal atau buku soal tertentu, tapi dia hanya diberi petunjuk lewat silabus saja. Itu yang kelima, yang terakhir. Soal memberikan nilai. Dewan Hakim diberikan ijtihad, Pak. Diberikan ijtihad sama dengan hakim di pengadilan umum. Yang ditetapkan dalam undang-undang itu, kalau pembunuh tidak berencana 20 tahun. Pembunuh berencana hukuman seumur hidup penjara. Yang lebih paling tinggi dari itu hukuman mati. Maka dari mana hakim bisa memutus Putri Chandrawati cuma 10? Dari mana dia memutus si Ma'ruf diputus 12 tahun? Itulah ijtihad Dewan Hakim yang tidak bisa digugat oleh orang. Maka keputusan Dewan Hakim tidak bisa digugat. Kalaupun ada yang menggugatnya, gugat Dewan Hakimnya, laporkan kepada Komisi Judisial. Nah maka dari itu, dari mana kalau ditanya ini, dari mana hakim dapat angka 20, 30, 40, 80, 90? Itulah ilmu ijtihad yang diberikan kepada Dewan Hakim. Itu saya kira, Pak. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan putuskan mana nilai tadi nih. Kita akan putuskan secara resmi hasil babak final Fahmil Putri pada hari ini. Pemenang pertama dari babak final Musabaqah Fahmil Quran ke-31 di Kabupaten Sanggau berdasarkan keputusan perolehan nilai yang didapatkan oleh Majelis Hakim adalah, pemenang pertama adalah Regu A dengan nilai 1025. Pemenang kedua adalah Regu C dengan nilai 685. Di tempat ketiga ada Regu D dengan nilai 340, dan di tempat terakhir Harapan 1 adalah Regu B dengan nilai 330. Hasil ini akan kami serahkan nanti kepada pengurus Dewan Hakim untuk ditetapkan menjadi pemenang, termasuk nanti juara Harapan 2 dan juara Harapan 3-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan.
sebelum kami akhiri, kami serahkan kepada pembawa acara, pemandu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan semangat terlebih dahulu pada kesempatan hari ini. Mana tepuk tangannya? Baik, terima kasih Majelis Dewan Hakim, terima kasih para pengamat dan juga peserta yang tentunya hari ini untuk mengikuti cabang lomba Fahmil Quran final kategori putri. Kami persilakan untuk peserta berdiri dan bersalam-salaman dengan peserta yang lain, sama halnya dengan pendamping untuk bisa saling-saling bersalaman dengan pendamping yang lain. Silakan buat teman-teman dan terima kasih tentunya. Dan setelah itu para peserta kami persilakan untuk menuju ke tempat semula.